Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri ya guys. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja dan senantiasa diberkati oleh Allah SWT ya. Dan di kesempatan kali ini di sesi bincang saham, kali ini kita akan mengulas sebuah saham yang berdasarkan ya masukan dari sahabat kita yaitu Kak Ronald ya, yang memberikan masukan gitu supaya kita nanti bisa mengulas saham ini baik dari sisi rasio fundamentalnya, sentimennya, dan juga tentunya teknikalnya gitu. Jadi di sesi bincang saham analisa saham seger ini ya, SGER ya, atau kita sebutlah seger lah gitu, dengan estimasi waktu kira-kira dari tanggal 22 sampai 30 November 2021 ya guys. Dan konten ini saya buat pada tanggal 22 November 2021 pastinya. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, izinkan saya juga untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya ya, seperti memberikan like, share, serta meninggalkan komen juga, dan juga tentunya memberikan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dikabulkan segala hajatnya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, langsung saja ditekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten Maulana Nurul Sobri ini sendiri. Dan juga buat yang di podcast, silakan ditekan follow di podcast My Pod Story ya, agar senantiasa juga mendapatkan update juga dari konten itu. Dan kita langsung saja akan menganalisa saham SGR ini gitu. Oke, yuk kita simak. Pastinya tak lupa juga yang saya sampaikan sebelum lebih jauh lagi. Ini disclaimer on ya pastinya ya. Ini saya hanya memberikan pandangan saja, sudut pandang saya berdasarkan rasio fundamental dan juga teknikal serta juga sentimennya. Dan di seri ini memang kita menggunakan beberapa platform media ya, mulai dari RTI Business versi Android-nya, juga RHB Smart juga versi desktop dan versi smartphone-nya juga. Dan juga kita akan menggunakan nantinya untuk membandingkan rasionya, kita akan menggunakan versi investing.com versi webnya, dan juga saya menggunakan satu website lagi untuk menganalisa lebih jauh, bukan analisa ya, tapi juga untuk meneliti lebih jauh lah gitu mengenai saham ini gitu, emiten ini, yaitu adnfinancial.com. Nanti bisa teman-teman perhatikan juga kok nanti. Oke, kita langsung saja, kita akan review sebentar. Di sini saham dengan kode emiten SGR atau seger ini dengan nama emitennya adalah Sumber Global Energi ya. Pastinya dia nggak jauh-jauh dari sektor energi industrinya gitu. Tapi nanti sepintas kita akan tahu apa sih sebenarnya seger itu gitu. Sumber Global Energi itu seperti apa gitu. Oke guys. Oke, untuk hariannya di hari ini saham ini sebenarnya juga ditutup ya, periode kemarin sih, di hari Jumat kemarin itu ditutup di level harga Rp1.440 per lembar ya kan. Dan seiring dengan pembukaan IHSG tadi yang sempat hijau juga ya, dan saham ini juga sempat dibuka di level harga Rp1.445 per lembarnya gitu ya kan. Namun dan juga sempat menyentuh level harga tertingginya di sesi 1 itu ya kan, sesi pertama tadi, yaitu di level harga Rp1.475 per lembar, level tertingginya, dan berada di level terendahnya yaitu di Rp1.340 per lembarnya. Pastinya ini level harga terendahnya gitu. Jadi sempat pagi tadi itu dibuka menguat ya kan, seiring dengan IHSG, tapi begitu IHSG melemah, dan juga di sesi 1 tadi itu mereka langsung ARB ya, atau berada di auto reject bawahnya gitu ya. Jadi reject di harga terendahnya gitu per hari ini ya kan. Ini menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya kan. Kita akan coba mengulas dari sudut pandang kita gitu, saya maksudnya. Oke. Untuk rentang hariannya ya, rentang harga hariannya ya, seperti yang teman-teman tahu ya, saham ini berada di level harga hariannya itu di 1.340 sampai 1.475 rupiah per lembarnya. Dan rata-rata saham ini diperdagangkan di level harga 1.400,90 rupiah ya kan, dengan price earning ratio pernya itu 37,46 kali gitu. Dan kapitalisasi pasar ini cukup besar, yaitu 2,63 triliun guys gitu.
Dan kita akan beralih ke analitik price diary-nya bagaimana gitu. Sebenarnya sih untuk saham SGR atau Seger ini ya, ini selama bulan November ini cukup variatif meskipun kecenderungannya ada di zona hijau guys gitu. Bisa teman-teman perhatikan sendiri ya untuk 11 hariannya ya, rata-ratanya itu secara kumulatif 11 hariannya tuh berada di zona hijau, yaitu di level 685 poin atau plus 60,25% pastinya. Hanya saja 9 hari terakhir ya, mungkin penurunannya juga agak dalam, cenderung dalam sih. Jadi ini minus 370 poin ya, atau minus 30,59% pastinya. Jadi zona merah untuk kumulatif 9 hariannya gitu. Dan pastinya juga secara kumulatif 30 harinya saham Seger ini itu berada di zona hijau, yaitu 315 poin ya plusnya gitu, atau secara persentase saham Seger ini plus 29,66% guys gitu. Hanya memang kalau secara performan harganya, price performanya itu untuk hari ini ya, per hari ini itu minus 6,94% guys gitu. Jadi memang sesuai penutupan harga ini di harga saham ini di hari ini ya, yaitu di level harga 1340 atau minus 100 poin atau secara persentase minus 6,94% pastinya. Tapi secara mingguan saham ini sih sejauh ini masih berada di zona hijau, yaitu plus 8,94%, secara bulanan juga masih plus 32,67% ya kan. Dan year to date-nya saham ini cukup menakjubkan, yaitu plus 120,19% guys gitu. Dan kalau kita lihat setahun ke belakang ya, saham ini kira-kira masih di zona hijau juga, yaitu plus 250,52%. Cukup tinggi sebenarnya, 250,52% guys gitu. Nah, kita akan lihat aktivitinya bagaimana. Dan anehnya meskipun saham ini ditutup di bawah ya, auto reject bawah gitu, ARB gitu, ternyata asing justru meminati saham ini. Dan kita lihat di sini ya, di all market ya, ini di all market itu regulernya ya 672,3 miliar gitu. Jadi asing melakukan net buy senilai 672,3 miliar gitu. Itu cukup besar loh ini. Hanya saja memang kalau secara ini ya aktivitasnya ya, baik itu secara turnover, frekuensi, volume per share-nya ya kan, memang masih didominasi oleh domestik ya di sini ya. Bisa teman-teman perhatikan sendiri di sini. Domestik itu rata-rata itu menguasai 90,70% sampai 93,73%, baik itu volume per share, turnovernya maupun frekuensinya. Dan asing hanya sekitar 9,30%-an sampai 6,27%-an gitu. Tapi aktivitas buy-nya seenggaknya kisaran ya 3 sampai 6%-an lah gitu. Kurang lebih seperti itulah ya gitu. Dan di sini domestik justru cenderungannya itu net sell gitu guys gitu. Kalau untuk newsnya sih nggak ada begitu ini ya, nggak ada sentimen yang ini ya, itu hanya sekedar war-nya aja yang konferensi war-nya ya mereka ya gitu. Kalau kita lihat di sini mulai tanggal 22, 17 sampai 15 November terakhir itu memang beritanya itu hanya sekedar konferensi war gitu. Oke. Dan di sini saham Seger ini sendiri ya, kita akan baca rasionya, kita akan coba sudut pandang rasionya di sini. Nah, saham Seger ini ya, secara price earning ratio ya, PER-nya itu 37,38 kali guys. Cukup tinggi sebenarnya gitu, karena idealnya per sebuah emiten itu maksimal 15 kali. Ya kalau hemat saya sih antara 10 sampai 12 kali ya kan, atau 13. Tapi memang secara umum kecenderungannya sih pakai yang 15 kali gitu. Dengan area minimum 2 kali gitu ya kan. Dan PBVS-nya ini juga cenderung mahal sebenarnya. Karena apa? Karena dia di atas 2 gitu. Kalau yang bagus itu kisaran 1 sampai 2. Itu PBV-nya tuh bagus gitu. Dan ROE-nya sini 23,51% dibandingkan ROA yang hanya 9,14%. Agak jomplang memang di sini. Jadi itulah kenapa mungkin salah satu dari kalau kita baca ya sepintas ya gitu, bahwasanya kenapa sih Seger ini mengeluarkan warnanya. Nah ini tadi harus seimbang, paling tidak nggak begitu gapnya antara ROA dan ROE itu nggak boleh begitu jauh gitu. Ini kan jomplang banget antara 9,14% dengan 23,51%. ROA-nya 9,14 nih, tapi ROE-nya 23,51% gitu. Ya kan? Dia agak jomplang gitu. Tapi idealnya sih harusnya sih
harusnya sih berimbang gitu, sehingga nantinya emiten ini pergerakan sahamnya tuh ideal gitu, atau oke lah, balance lah gitu ya kan. Kalaupun ROE-nya di atas ROE sih nggak masalah, yang penting jangan terlalu jauh aja gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah pairnya 37,38 kali ya. Agak beda sih kalau yang di RTI bisnis ini 37,46 kali, tapi yang di RHB Smart versi smartphone-nya 37,38 kali gitu. Agak sedikit beda sebenarnya, tapi ya nggak begitu jauh lah selisihnya. Oke, kita coba cek bagaimana. Kita akan coba lihat versi webnya. Oke, sebentar guys, saya menggunakan investing.com di sini ya. Oke, sebentar. Ini masih membaca. Oke, tadi pairnya adalah 37,4 lah. Saya anggap 37,38 itu ya 37,4 lah ya. 37,4 kali dibandingkan dengan pair industrinya 43,73 kali. Jadi kita kan membandingkan pair emiten dengan pair industrinya guys gitu. Pair industrinya ini 43,73 kali. Sedangkan pair si emitennya, kalau kita lihat di sini kan ini 75,13 kali ya emitennya perusahaannya ini ya kan. Tapi ini kan nggak update kalau yang di investing.com. Kita pakai yang update realnya tadi, itu yang kita ambil dari RHB Tradesmart atau RI Business lah gitu. Dengan 37, ya sekiranya 37 kali lah, 37,4 kali ya kan. Memang masih di bawah pair industrinya. Sehingga itulah kenapa saham ini memang sempat menguat gitu. Ya kan, hanya saja memang ini kalau saya pribadi sih, ini harusnya kan maksimal 15 kali ya, 15 kali ini nilai pairnya gitu. Tapi ini kan 37,4 kali gitu. Jadi memang tergolong over sih gitu. Tapi meskipun di bawah pair industrinya, sebenarnya sih untuk short itu fine-fine aja sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Tapi untuk mid long-nya sih ya menurut saya sih selama emiten ini masih bisa memberikan kinerja keuangannya yang bagus, saya pikir sih kita masih optimis lah untuk masuk di saham ini. Tapi kalau untuk short-nya ini kita harus benar-benar stay on the monitor gitu. Jadi Anda harus benar-benar memonitor saham ini gitu, atau di depan monitor lah kasarannya. Untuk ROE-nya, oke, ROE dari si ini ya, si emiten ini kan 23,51% ya kan. Nah, sedangkan ROE-nya si emiten ini 14,43%. Artinya apa? Artinya ROE-nya si emiten ini dia bisa dikatakan sebagai market leader gitu. Hanya saja ini sekedar sharing aja sepengetahuan saya. Memang kadang tuh ROE emiten tuh harus mendekati ROE si industrinya. Kalau misalnya dia di atas ROE industrinya itu nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu jauh gapnya. Ini kan dia 26 sekian ya, 26 sekian kali tadi tuh. 26% sekian tuh yang. Nah, 23% sekian. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu. Sedangkan si industrinya itu hanya 14,43% gitu. Kita harus waspadai, kita harus hati-hati. Karena apa? Nantinya dia akan mendekati ke area 14% ini tadi. Bisa dengan menerbitkan waran, atau juga bisa juga dengan adanya nanti aksi pasar yang mungkin nantinya akan menekan harga saham ini tadi gitu. Oke guys. Oke, kita sedikit buka profil di sini ya. Sini adnfinancial.com ya sini ya. Saya biasanya untuk baca sektor ataupun pelajari profilnya itu ada di sini semua ya sini ya guys, di sini. Teman bisa perhatikan sini. Nah, jadi ini memang dia itu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar ya. Baik itu ya barang setengah jadi ya, atau barang mentah seperti gas, energi. Ya kan, seperti itu yang terbarukan, beramal logam, mineral juga di sini ya pastinya. Jadi memang saham ini sebenarnya cukup menarik gitu. Harusnya dengan kenaikan kemarin batu bara sih harusnya juga terpengaruh lah pastinya ya kan. Oke, ini untuk baca kita sektornya ya kan. Nah, sini bisa teman-teman perhatikan, sini kita bisa baca profilnya di sini. Oke, biasanya nggak akan bahas ini lebih lanjut, ini sekedar intermezzo aja buat teman-teman sih. Kita kan coba sekarang masuk ke teknikalnya ya guys. Kalau kita lihat secara valuasinya tadi bisa teman-teman perhatikan sendiri, memang sudah over sih, tapi memang kalau untuk mid atau long sih masih oke lah gitu. Tapi kalau untuk jangka pendek ini harus kita perhatikan, kita harus benar-benar memperhatikan saham ini gitu. Jangan kita beli satu tinggal jangan gitu. Oke, kita lihat aja sentimennya nanti seperti apa. Oke, saya biasa menggunakan moving average ya, parameter 5, MA1, MA2 itu parameter 10, MA3 dengan parameter 20.
Saya juga membaca Fibonacci, menggunakan Fibonacci juga untuk membaca atau menilai, memprediksi range-nya ya kan. Juga stokastik 1413, nanti ini sesuai dengan parameternya, bisa teman-teman sesuai selera aja ya. Bisa 1433, 1033, 1013, 513 atau 533, bebas lah. Di sini juga ada MACD, saya gunakan MACD juga ya guys. Saya nggak merubah parameternya. Saya juga menggunakan CCI di sini. CCI ini untuk trader sih sebenarnya. Oke, CCI parameter 10, nanti kita akan bandingkan, kita akan kombinasikan dengan parameter 20 dan parameter 30 pastinya. Oke, kita langsung saja ya di sini. Untuk CCI-nya ini memang sudah di atas ini ya, di atas 100 artinya, dan juga ini mengarah ke bawah. Memang CCI itu yang bagus kalau garisnya tuh berada di area 0 sampai 100, tapi komposisinya harus mengarah ke atas, bukan mengarah ke bawah gitu. Nah, ini kan dia mengarah ke bawah nih. Kalau secara berdasarkan analisa ini ya, ini kan ada profit taking. Untuk sementara ini saya membacanya ini profit taking gitu. Ya, penurunan yang ada itu profit taking. Karena beberapa hari sebelumnya sempat mengalami penguatan ya kan. Jadi kalaupun hari ini ada profit taking itu hal yang wajar. Sama parameter 20 juga masih ada sinyal profit taking. Jadi masih ada sinyal downtrend. Oke, mungkin ini nanti ada sinyal penurunan ya guys. Jadi buat yang megang saham ini harus hati-hati. Ya kan, buat saat ini ya, disclaimer on ya, tapi ya gitu. Kita ambil berdasarkan ini aja sih gitu. Tapi kalau untuk evaluasi tadi sih itu menarik, pairnya kan dia masih jauh di bawah ini ya, di bawah industrinya gitu. Meskipun saya bilang sih pairnya ini agak ini tadi, agak apa namanya, agak di atas 15 kali, tapi karena dia masih di bawah industrinya sih, saya pikir sih untuk longnya sih oke gitu. Yang penting kinerjanya bagus, dan saya yakin perusahaan ini bagus lah, moncer juga lah, karena kan ntar lagi kan Windows Dressing tuh, apalagi diimbangi dengan kenaikan batubara kan beberapa waktu yang lalu ya kan. MACD ini juga sinyalnya ini masih ini ya guys, sudah agak menurun ya sinyal penguatannya. Di sini dia mulai sideways gitu guys, jadi harus hati-hati nih ya. Mudah-mudahan masih bisa menguat lah, meskipun nanti ada profit taking, tapi trennya masih menguat lah. Kalaupun tidak, kita akan lihat nih, kita akan pastikan lagi ya nanti. Stokastik ini juga mengarah ke bawah ya, sini ya, ada garis warna biru dan garis warna merah, sudah dead cross di sini, dan juga ini agak nukik ke bawah. Kita harus hati-hati di sini ya. Nanti kita memprediksi sampai berapa harganya nanti. Nah itu ya kan penurunannya, kalau memang mau turun, kalau mau naik ya saya syukur-syukur tentunya ya kan. Kalau naik sih ya harapan saya sih ini bisa sampai ke 1600-an gitu. Tapi misalnya kan ini saham kan lagi koreksi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, maksudnya ini mengalami penguatan ya kan saham ini. Dan saat ini range-nya adalah saham ini support terdekatnya itu di level harga 1323,62 atau 1320-an lah guys di sini. Ini support terdekatnya gitu. Kalau misalnya pun nantinya sih masih kita ini sampai tembus ke bawah ya, tembus lagi 1320-an itu tadi, tembus ya kan, dia bisa menuju ke level harga berikutnya, support berikutnya itu ke level 1134,9 atau 1130-an lah gitu. Kalaupun nanti ada pelemahan lagi, dia bisa saja dia sampai ke level harga 980,91 tadi. Tapi harapannya sih nggak tembus lagi ya, cukup yang 1300 saja ini yang tembus ya kan, sehingga dia nanti kuat di level harga 1130-an, nanti kuat sehingga nanti bisa rebound lagi. Tapi kalaupun nggak, hemat saya sih mungkin nanti dia bisa, kalau kita lihat di sini ya, dia bisa tutup gapnya. Ini ada gap bawah di sini ya guys. Ya, biasanya sih normalnya sih dia akan tutup gap bawahnya di level harga 1000 atau 980-an, itu sudah cukup ideal sebenarnya gitu. Tapi kita harus hati-hati untuk saham ini. Tetap kita harus wise dan bijaksana pastinya. Kalau memang nanti kuat di level harga 1100 atau ya 1130 ya kan, maka nanti ya bisa mantul lagi gitu. Karena kalau kita sepintas lihat sih harapannya saham ini bisa ke 1600-an gitu. Tapi memang kita harus realistis karena supportnya ini cenderung berada di level 1320 tadi ya kan. Ya kalau misalnya nanti breakdown, dia bisa ke 1130-an, kurang lebih seperti itu ya guys gitu. Nah, untuk memastikan lagi, saya akan coba memastikan lagi ya, di kesempatan kali ini saya akan coba memastikan lagi apakah ini benar-benar saham ini menurun gitu. Saya akan menggunakan parameter, sebentar, saya akan coba menggunakan Bollinger Bands ya di sini. Kita pakai yang simpel aja ya guys. Oke. Nah,
linear bos ini bagaimana? Ini ada garis di sini ya. Sini ada garis, sebentar supaya nggak kabur, saya hilangkan dulu MA-nya ya. Saya coba hilangkan dulu MA-nya ya guys. Kalau MA-nya sih masih mengarah ke atas sih gitu. Tapi kita harus hati-hati. Oke. Nah, hemat saya, kalaupun nanti terjadi koreksi bahkan sampai ke level harga ini, selama dia tidak menyentuh area ini ya, masih di atas area ini, area garis merah ini, itu masih uptrend. Katakan dia anjlok sampai di sini misalnya 1140, iya kan? Selama dia masih kuat di atas ini, dia nggak sampai break ini, itu masih kuat guys. Seperti itu kurang lebihnya. Misalnya nanti 1140 itu mantul ya, dia kuat, maka dia akan mantul gitu. Tapi kalau nggak kuat, ya itu tadi gitu. Ya kan? Jadi harus benar bijak di saham-saham ini. Saham ini sebenarnya cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi mungkin momennya aja yang perlu kita waspadai ya gitu. Tapi kalau secara ini pairnya, kalau kita lihat dari pairnya sih masih jauh dari pair industrinya. Artinya saham ini secara industri sepintas secara valuasi pairnya itu masih bisa berkembang. Emitennya masih bisa berkembang, sahamnya ya otomatis sahamnya pun juga masih bisa berkembang juga tentunya gitu guys. Tinggal nanti kita lihat aja warnanya bagaimana nanti perkembangan warnanya. Saran saya seperti itu. Dan seperti itulah kurang lebihnya untuk analisa saham sumber global energi atau Seger ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini disclaimer on, tidak merepresentasikan pihak manapun. Setiap keputusan membeli, menjual atau menahan sebuah varian produk investasi murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini adalah para trader dan para investor tentunya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti konten ini sampai selesai, video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton, dan yuk jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nurul Sobri ini sendiri. Oke, sekian dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan pastinya mencuci tangan. Serta happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.